Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua sudah mau datang untuk menyempatkan hadir di konseling kelompok kali ini. Sebelum memulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aminah. Kalian udah pada kenal belum nih? Belum. Karena belum kenal ya, biar nyaman juga. Kayaknya kita kenalan dulu. Dimulai dari saya dulu. Nama saya Ica. Teman-teman bisa panggil saya kakak atau ibu? Ibu. Ya, boleh ibu. Kemudian dilanjut dari teman-teman ya. Boleh dari laki-laki. Kalau ada. Oke, selamat siang semuanya. Selamat Siang. Perkenalkan, nama saya Hadi. Adin. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Adin Ebriani. Teman-teman bisa panggil saya Ani. Halo Ani. Halo teman-teman, panggil saya Anissa. Halo Anissa. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dila. Halo Dila. Saya Dila. Halo semua, perkenalkan nama saya Dila. Halo. Semuanya, perkenalkan nama saya Nehan. Halo Nehan. Halo, perkenalkan nama saya Alia. Halo Alia. Oke. Untuk ngetes fokus juga ya. Coba Andini sebutkan nama kakak yang pakai kerudung krem. Coba. Kerudung apa ini kak? Moka. Moka. Kerudung moka ya? Namanya Kakak Lulu. Betul. Coba boleh dulu sebutkan Kakak yang paling ujung. kakak yang paling ujung. Ini ya. Ya. Kak Alia ya. Iya betul. Udah pada fokus ya. Iya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak nih kita bakal ngelakuin apa? Konseling kelompok. Ada yang udah pernah konseling kelompok? Belum. Pernah? Iya. Kalau boleh, coba siapa namanya Kanehan ya? Iya. Coba Kanehan, apa sih yang Kanehan tahu mengenai konseling kelompok? Yang aku tahu tuh ya dari konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu salah satu yang ada dalam bimbingan konseling, di mana kita tuh bakalan kayak mencari solusi permasalahan salah satu anggota kelompok. Jadi kita bakal dengerin dia, kita bakalan mengamati dia sampai kita mencari solusi dari permasalahan tersebut secara berkelompok. Iya betul. Jadi konseling kelompok ini adalah pemberian bantuan ya yang dilakukan oleh konselor kepada seseorang yang akan dibantu menyelesaikan permasalahannya secara berkelompok. Permasalahan yang dimaksud ini adalah permasalahan yang ada pada diri teman-teman. Nah, kenapa sih dibilang kelompok? Karena kita di sini terdiri dari bukan hanya satu orang, yaitu berkelompok. Kalian ini disebutnya anggota kelompok. Nah, saya sendiri adalah pemimpin kelompok begitu. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman datang ke sini sukarela kan? Iya. Nah, alhamdulillah karena sukarela, saya harap teman-teman juga bisa terbuka, bisa saling aktif menanggapi agar dinamikanya tercipta ya teman-teman. Dan yang paling penting dalam konseling kelompok ini itu adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ini ibaratnya tuh nomor satu gitu. Karena kita akan membahas permasalahan yang ada pada diri kita. Karena itu privasi orang, maka kita harus merahasiakan itu. Oke? Iya. Oke. Selain untuk mengentaskan masalah juga, kita bisa untuk melatih keberanian teman-teman ya, karena berbicara di depan banyak orang itu kan kita ada 7 orang gitu, terbilang banyak. Bisa juga konseling kelompok ini untuk melatih keberanian teman-teman semua. Oke, sudah paham ya apa itu konseling kelompok? Nah, sudah siap? Sudah. Mungkin yang di depan yang masih megang HP boleh disimpan dulu ya. Oke, karena semuanya sudah siap, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita bakal ada janji dulu nih. Karena kalian bukan hanya tanggung jawab dengan forum ini,
tapi juga tanggung jawab sama Tuhan gitu, karena melibatkan permasalahan orang. Oke, nanti ketika saya mengucapkan kata nama saya pribadi, teman-teman ucapin nama masing-masing ya, nama teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Hairunisa. Saya Nurhaliza. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima, baik dari diri saya maupun dari orang lain, yaitu berupa data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, karena teman-teman sudah mengucapkan janji, saya harap teman-teman bisa memegang komitmen itu ya. Oke, merahasiakan semuanya. Baik, teman-teman di sini ada yang sedang menghadapi masalah nggak? Atau akhir-akhir ini lagi kepikiran apa gitu sehingga membuat teman-teman menghambat aktivitas teman-teman? Masalah yang sedang dihadapi teman-teman ada? Boleh ya? Kalau saya lebih ke kayak sekarang tuh kayak apa sih, kasarnya mungkin kayak ya hilang harapan gitu ya, kayak biasanya kalau dulu waktu SMA gitu kayak oh nanti aku mau jadi mimpi gitu. Kalau sekarang tuh kayak kenapa ya kayak itu kan ngikutin alur gitu, tapi aku tuh pengen berambisi gitu, punya suatu hal yang pengen mencapai yang bisa gitu. Berarti kalian mungkin hilang arah ya? Ya mungkin kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Dari belakang. Boleh gini? Saya kan mahasiswa, terus lagi banyak tugas, terus saya tuh nggak bisa ngebagi waktu antara kerjain tugas dan main HP gitu, lagi drakor. Gimana caranya? Jadi masalah pandemi ini perihal tugas kuliah yang terbengkalai ya, karena kasihkan main HP yang ada telepon. Dan teman-teman ada lagi? Cukup. Nah, teman-teman di sini ada dua permasalahan. Masalah keanehan mengenai hilang arah, kayak lebih mengalir aja, kayak nggak punya ambisi apa-apa. Kalau untuk masalah kedua ada masalah dari Kak Andini, masalah perihal tugas kuliah yang banyak tapi terbengkalai karena keasikan main HP, scroll HP. Menurut teman-teman nih, masalah mana sih yang lebih penting, yang lebih dulu harus kita bantu? Kalau menurut aku masalah keanehan sih, karena aku juga kayak kadang suka kayak gitu, tapi nggak setiap hari, cuma kadang doang. Kadang ya. Gimana teman-teman yang lain? Karena kan kalau mandi itu udah tahu penyebabnya apa. Iya. Karena main HP, jadi berarti solusinya kurang main HP. Iya, oke. Jadi teman-teman lebih setuju untuk menyelesaikan masalah keanehan dulu ya? Iya. Gimana Andini, nggak apa-apa? Kita bahas permasalahan keanehan dulu. Oke. Untuk Nehan sendiri bisa ceritakan lebih detail gak sih mengenai permasalahannya? Asal usulnya bagaimana gitu sehingga keanehan bisa merasakan hal itu? Saya tuh mulai sadarnya tuh beberapa bulan ini gitu tentang kok saya kayaknya ngalir aja gitu, hidup kayak nggak ada ambisi apapun gitu. Karena kalau dilihat dari masa lalu ya, iya kayak masa-masa kemarin itu saya tipikal anak yang kayak iya ambisi gitu loh, kalau belajar kerja keras gitu loh, kalau belajar terus kadang suka kayak baca-baca buku kayak mungkin lebih banyak dari orang biasanya gitu. Tapi kenapa kayak sekarang tuh mungkin tahun ini ya, kalau di tahun 2024 malah turun gitu ambisi tersebut itu. Gimana ya? Aku juga bingung gitu. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Boleh, Kak Ila. Kan aku juga
pernah kayak keanehan ya, tapi kayak kadang doang gitu ya. Itu kalau yang aku rasain ya keanehan, aku itu kayak ngalir aja gitu. Itu ketika aku ngerasa kayak gitu tuh ya, kayak nggak punya ambisi ketika lagi ada masalah yang dipikirin. Kalau aku kayak lagi ada permasalahan lah dalam hidup gitu, atau entah itu kayak ngerasa capek sama tugas atau apa, kayak ngerasanya kok hidup gini aja ya, kayak nggak punya tujuan. Tapi ketika kita lagi semangatnya belajar, pasti itu kayak gue harus kayak gini terus nih, harus bisa semangat terus. Karena kalau kita kayak punya semangat belajar, kayak punya tujuan. Karena kalau menurut aku cita-cita kita itu harus dikejar dengan pendidikan sih pastinya. Karena kalau misalnya nggak ada pendidikan, ya biasa aja gitu, nggak bisa jadi orang yang wah gitu, yang wah banget. Karena walaupun ya kayak misalnya kita nggak kuliah nggak apa, karena kan kita pendidikannya dari yang lain loh, bukan dari bangku kuliah doang. Justru kadang orang yang di bangku kuliah itu, gue udah belajar di kuliah ini, sekarang mau waktunya main. Kadang ada orang yang berpikiran kayak gitu ya. Justru di luar sana banyak orang yang sukses nggak kuliah karena ambisi mereka itu loh, kayak semangat belajarnya kuat gitu. Kalau aku caranya itu kayak balikin semangat belajar lagi sih, ingat orang tua, ingat nanti anak cucu kita, masa pengennya kayak gini-gini aja sih, kayak gitu sih kalau aku. Karena kan walaupun hidup itu hanya sementara, kita setidaknya kita bisa ngasih gambar atau warna di dalam kehidupan kita. Jangan semengalirnya aja, jangan kayak gitu sih kalau kata aku. Kalau dari saya mungkin satu hidup yang menahan. Awalnya juga sih kan kayak tujuan hidupnya apa ya? Ini gue hidup buat apa sih gitu? Yang lama banget tuh kan ngerasa kayak gitu, kayak gak punya tujuan hidup mau ngapain gitu kan. Ujung-ujungnya saya malah nerima aja gitu, nerima keadaan saya. Ya udah, hidup ya udah, living life aja, ngejalanin apa yang perlu saya jalanin, kayak tujuan gitu. Saya jujur ngerasa kayaknya nggak ada tujuan deh. Misalkan tugas kuliah, saya ngerasa itu tuh kayak kewajiban aja yang harus diselesain. Gak, soalnya kalau ngejadiin itu tuh jadi tujuan, nanti saya takut ngebebanin diri saya sendiri gitu. Jadi kalau saya menerima keadaan saya ini, ya udah pasrah aja, jalanin aja semuanya. Ya kalau menurut aku ya, kalau misalnya itu sih emang dibalikin ke diri kita sendiri. Karena kalau misalnya orang yang tadinya keanehan ambis kan gitu, bisa jadi kayak ngerasa ini gue kayaknya semengalirnya aja. Mungkin ada sesuatu yang sehingga membuat keanehan itu kayak gitu. Apa sih sesuatunya gitu, ataukah dari pergaulannya, pertemanannya? Karena itu ngaruh loh. Ketika keanehan berteman dengan orang ambis, maka keanehan akan ikut ambis. Tapi ketika keanehan bertemannya dengan orang yang kayak leha-leha, kurang kayak tertuju gitu, tertata hidupnya, pengen kemana sih dia melangkah, itu juga pasti akan ikut ke sana. Biasanya seperti itu yang kadang aku rasain juga, ketemu juga sama orang kadang kayak gitu sih. Tapi aku menurutku ketika seseorang sudah merasa seperti itu, pasti ada faktor-faktor lain gitu loh yang bikin diri sendirinya itu capek sampai akhirnya dia merasa ya hidup ngapain gitu. Jadi yaudah jalan kemana aja kayak gitu loh. Jadi ada faktor-faktor yang sebelumnya itu bikin diri sendiri ini capek gitu loh. Namanya Emang betul sih, kayak tapi bukan hal yang negatif. Jadi sebelumnya itu karena usia saya sekarang 20 tahun, kayak kemarin-kemarin tuh saya ada kayak cita-cita entah ataupun yang pokoknya itu besar banget, sebetulnya besar banget yang pengen saya wujudin gitu, dapat. Dan habis itu udah hidupnya kayak ngerasa jadi kayak apalagi ya gitu, jadi flat aja. Jadi hal besar itu udah saya dapat,
tapi saya pengen ambis lagi gitu. Kalau kasusnya kayak gitu sih mungkin Kanehan harus bikin goals baru dalam hidupnya Kanehan. Harus ada goals yang Lebih benar. besar. Iya, yang Kanehan pengen banget itu. Karena ketika Kanehan punya goals yang sekarang udah didapetin mungkin ya, itu kan Kanehan sangat berusaha gitu, sangat ambis untuk mendapatkan itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya gara-gara hal itu Kanehan jadi gak tahu mau ngapain lagi, maksudnya hidup kayak cuma jalanin aja, berarti harus bikin goals baru atau target lah, kayak gue ini harus ngapain ya gitu, gue harus dapat satu hal lagi yang lebih dari ini gitu. Ya, benar banget tuh kata kamu. Kan aku juga pernah yang tadi aku bilang tuh ya, kadang kayak gitu, kadang enggak, karena emang kadang kita inginin udah tercapai ya, cuma pas mikir lagi ya, kok kayaknya hidup kayak gini aja, kayak kita mikir-mikir lagi gitu ya, oh kita harus punya tujuan lagi. Jadi jangan, tujuan kita itu jangan cuma satu loh kalau bisa. Jadi ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Kalau aku kayak tujuan jangka pendeknya misalnya kita ambis karena kita pengen masuk universitas yang kita inginkan. Ketika tercapai kita udah kayak kurang lagi kan semangatnya. Jadi kayak ya udah semangatinnya aja. Nah dari situ kayak kita udah masuk nih, kita harus punya tujuan lagi. Lulus tepat waktu dan misalnya cum laude misalnya gitu. Itu kan bisa menambah semangat kita lagi gitu. Terus juga kalau saya ditambah kayak tujuan hidup, walaupun nantinya kayak cita-cita saya kan sebenarnya pengennya jadi guru dalam bidang agama gitu ya, kayak yang ngajarinnya kayak ngajarin kita apa. Tapi saya ngerasa nggak punya potensi loh di situ kayak gitu. Maka saya harus ubah yang tadinya kayak gitu, tujuan saya apa sih yang ada di dalam diri kita yang kita bisa, jadi ubah tujuan kita yang tadinya itu. Sekarang kayak kan kita lagi kuliah juga kan ya, saya lagi kuliah jurusan ya bukan konseling sih kuliah misalnya jurusan konseling gitu. Jadi saya tidaknya nanti bisa berguna juga di lingkungan kayak pondok pesantren. Kalau saya nggak bisa ngajarin mereka kitab, adalah sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan ke mereka. Itu kan tujuan cita-cita saya. Kalau misalnya tujuan hidup mah pastinya kita tidak lepas dari harap ridho Allah sih ya, dari ridho Allah. Kalau aku mah kayak gitu. Jadi buat lagi sih itu bener kata kamu dulu. Apa aja sih yang ingin kita lakukan lagi, jangan gampang puas sama apa yang kita lakukan. Karena kalau misalnya kita gampang puas, maka cepet juga timbul itu tuh hidup ya udah semengalirnya aja. Kalau misalnya teman-teman ada lagi nih, karena mungkin permasalahan kalian ini relate ya sama kita. Iya betul. banyak ya yang dibahas lingkungan. Enggak. Iya mau ini. Iya. Mau nanya dong ke Kak Neha. Kan Kak Neha ngerasa kalau hidupnya kayak gitu-gitu aja, setelah mencapai cita-citanya. Terus dari situ tuh ada dampaknya nggak sih ke Kak Neha sendiri gitu? Terus ke lingkungan juga ada dampaknya nggak sih? Dampak ke lingkungan, kalau ke lingkungan nggak ada sih. Kalau ke lingkungan nggak ada, karena itu kan faktornya dari diri saya sendiri dan itu juga impact ke diri saya sendiri. Cuman ya kalau untuk diri saya sendiri ya karena tadi sempat merasa puas itu oleh teman-teman tadi, jadi saya malas-malasan gitu. Jadi malas-malasan, terus kayak lebih sering kayak hiburan gitu, pengennya kayak hiburan dengan lain. Mereka dulu tuh kayak berani banget gitu keluar dari zona nyaman, habis gitu. Tapi menurutku kan itu bisa, maksudnya sudah bisa selalu dulunya mencoba kayak
keluar dari zona-zona nyaman gitu, karena kan susah ya keluar dari zona nyaman itu sebenarnya. Kalau Panehan bisa lakuin itu kan berarti udah keren banget. Berarti sekarang bisa diterapin juga gitu. Kayak perilaku Panehan yang dulu kayak gitu yang bisa berani keluar zona nyaman, ya sekarang juga kenapa enggak gitu loh. Tau udah pernah juga dulu bisa gitu tuh, kenapa sekarang enggak gitu lagi? Kan udah dapetin yang aku mau. Iya sih, itu namanya merasa puas, kegulai kan ya. Boleh ya. Justru ya kadang aku bilang nih kayak merasa puas sama diri sendiri. Tapi ketika kita membuat reward yang lain yang lebih, itu justru kayak kita merasanya, kenapa ya dulu gue baru dapet segini aja udah senang banget. Seharusnya gue dari dulu itu lebih harus ambis lagi gitu, harus ambis. Jadi kayak mikir, kayaknya kalau seandainya waktu bisa diulang, mungkin yang dulu itu gue bisa lebih ambis sehingga sekarang itu bisa lebih dari yang sekarang gitu. Pengennya kayak gitu sih. Ketika kita udah memiliki reward yang lain gitu. Nah, ketika kita udah memiliki reward yang lain, kita mencoba melihat ke belakang, pasti ada aja lah kekurangan yang dulu kita anggap sempurna gitu. Pasti ada aja kekurangan. Kalau aku ngerasanya sih kayak gitu. Jadi coba yang seperti tadi dibilang juga, coba buat reward yang lebih dari sebelumnya agar bisa ngoreksi juga reward kita yang udah tercapai itu beneran gak sih bagus gitu, atau pokoknya jangan gampang merasa puas sih kayak gitu. Gimana Kanehan? Apa sebelumnya Kanehan pernah nggak sih kayak kan Kanehan udah tahu nih hidupnya kayak nanti ada apa Kanehan udah ada apa ya tindakan apa gitu untuk merubah itu? Apa sih yang udah Kanehan lakuin? Aku mulai cari hal-hal yang lebih menantang aja sih gitu, kayak kayak kalau kemarin misalkan kayak sama buaya gitu. Itu terlalu lebih ke prestasi gitu ya, prestasi di hidup aku aja gitu. Ya sih betul, biar hidupnya tuh lebih hidupnya aku juga ini sih sama Hadit, sama pendapatnya tadi Kak Hadit, kalau bilang kayak ya udah apa ya nikmati aja mengalir, karena itu emang kayak bukti kalau kita tuh bersyukur gitu ya, yang gimana lagi gitu ya. Iya lebih kayak pertama aku bakal lihat hari ini sih, kayak aku udah mencapai pajak, hidup aku udah sebaik apa gitu. Jadi bersyukur pertama, yang kedua cari motivasi baru gitu buat lakuin gitu lagi. Sebenarnya itu juga kita udah bersyukur ya kan, kalau misalnya cuma kan biar lebih berwarna aja hidup kita, kayak misalnya terus juga kan dalam ibadah, kalau kita satu tahun kan dengan ibadah reward kita udah sejauh mana sih ibadah kita ke Tuhan. Nah, kalau misalnya ibadah kita masih kayak gitu-gitu aja, pasti juga kayak apa ya gitu aja, paham gak sih, kayak nggak ada rasa cinta kita itu makin tumbuh kepada Tuhan kita kalau misalnya kita sangkut pautkan kepada ibadah atau sama pencipta gitu. Jadi kalau dikata bersyukur pasti bersyukur. Cuma ini kan menyangkut kayak prestasi apa sih yang udah kita buat. Kayak misalnya saya lagi tuh pernah ikut lomba MSK, juara 2. Saya bersyukur alhamdulillah gitu. Nah, ketika itu kita bikin reward lagi. Saya harus bisa lebih dari ini. Nah, ketika mencoba lagi, alhamdulillah dapat juara 1. Nah, dari itu tuh kita bersyukur, cuma harus ada yang kita lakuin lagi untuk mencapai itu, menggapai kesyukuran yang lainnya itu harus ada usaha kan pasti. benar bersyukurnya lebih banyak lagi. Kalau dikata bersyukur, pasti setiap harinya kita juga udah bersyukur soalnya kita udah jalanin hidup. Iya nggak salah dua itu cara menikmati hidup kan jadi Berbeda, betul. Ini bisa kali Nehannya kayak apa ya, goalsnya tuh dirubah bukan buat diri sendiri gitu, tapi buat orang tua Nehan. Nah, buat agama gitu. Iya. wow, ada sini. kalau iya, itu jangan buat diri sendiri
sendiri lagi gitu ya. Bener sih, setuju, kayak bikin untuk orang yang sayang mungkin. Terus kalau enggak untuk masa depan kan ya, untuk anak cucu nanti. Wah. Itu buat negara dan agama. Wah, Negara dan agama. kita dibalik ya. itu kan doa-doa kalau habis ada orang Alhamdulillah. semoga bermanfaat. Oh, amin. Ayo buat bangsa dan negara. Bisa akhir lahir dikasih berkah. Orang-orang tahun juga. Iya. Apalagi? Oke. Ada lagi nggak nih dari teman-teman yang memberikan solusi kepada keanehan? Mungkin kalau dari aku sendiri aku sih mungkin dari teman-teman yang lain. Karena gue juga setuju sama pendapatnya Dylan sama Lulu gitu. Tadi kan dia bilang cari goals baru yang lebih besar lagi gitu. Tujuannya. Saya juga tadi udah jalanin kalau bisa tuh si goalsnya ini ditaruhnya bukan buat diri sendiri tapi buat orang tua gitu. Biar rasa puasnya tuh bukan ke diri sendiri aja, ke orang tua juga. Kan pasti setiap sama pengen ya ngebikin orang tuanya happy gitu. Pasti. Kalau dari aku tuh kan keanehan udah sadar gitu, maksudnya kalau keanehan tuh sekarang hidup kan maksudnya gaya hidup itu juga lah ya, nggak sehabis dulu kayak gitu kan, kayak malah stay di zona nyaman, nggak berani keluar lagi. Karena keanehan udah nyadarin hal-hal itu ya kan, udah sadar akan hal itu. Jadi menurutku mulai sekarang keanehan harus balik ke keanehan yang dulu lagi gitu loh, yang apa sih namanya, yang ambis, yang punya tujuan, yang berani keluar dari zona nyaman, kayak gitu sih Kak. Karena kan keanehan udah tahu cara-caranya gitu, jadi tinggal di sana aja, niatnya dikuatin lagi dan cari goals baru, itu sih Kak. Sama lingkungan, jadi emang bener sih kayak kata dari awal tadi, kayak lingkungan tuh sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya kita berteman sama orang-orang yang ambis, pasti kita yang rajin, pasti kita juga ikutan gitu, karena ada rasa pengennya juga kan kalau teman sama hidup itu ada kemauan. Terus kalau misalnya kita ketemu sama teman yang mungkin santai aja, nggak terlalu berambisi, itu juga kan akan berpengaruh juga ke kita gitu. Jadi gitu sih, mungkin cari teman-teman yang bisa diajak ambis bareng. Gimana nih kalau menurut kita? Kalau menurut saya benar sih kata Kak Dila, Kak Lulu, Kak Hadid ya. Kita mungkin cari lingkungan ataupun teman yang lebih ambis lagi ya, keanehan. Terus juga kita kan hidup di dunia juga bukan hanya itu aja gitu, harus cari pengalaman gitu. Benar sih, lingkungan itu emang sangat berpengaruh banget gitu. Kalau misalnya kita lingkungannya baik ataupun ya ambisnya tinggi gitu, pasti kita juga terbawa. Tapi kalau misalnya kita lingkungannya itu nggak ada kemauan untuk mengejar cita-cita ataupun apa ya, stuck di situ-situ aja, ya pasti kita juga ikutan gitu. Gimana dari yang lain? Ya tadi kan lingkungan juga berpengaruh ya. Mungkin kalau misalkan keanehannya sendiri masih mau ada di lingkungan keanehan yang misalkan keanehan memang ada di lingkungan yang kayak santai aja gitu ya. Terus itu mungkin balik lagi ke keanehannya. Jadi keanehannya sendiri yang berprinsip dirinya gitu. Jadi kayak harus ambis sendiri gitu loh. Jadi gak ke bawah sama lingkungan yang terlalu santainya itu. Nah, memperkuat prinsip. Iya, terus juga memperkuat prinsip sehingga mengajak yang lain yang santai jadi ikutan ambis. Wow. Bisa tuh. Iya, bisa juga. Setuju sih. Kayak harus tetap bertahan sama prinsip. Gimana keanehan? Sangat puas. Wow. Sangat puas. Ya, apa yang tadi teman-teman bilang tuh benar-benar yang membuka pikiran aku banget sih. Kayak sebelumnya aku gak pernah dengerin nasihat-nasihat kayak gitu. Aku dapat pikiran baru, aku akan ngedit gitu dari teman-teman gitu. Jadi kayak malah kayaknya harus dicoba lah kayak gitu. Ya.
coba secepatnya. Kalau bisa ada datang ambil uang dari sini aku langsung wih iya Kasih tepuk tangan dong buat ya, jadi kalian udah tahu ya apa yang harus dilakuin gitu. iya. Aku juga mau kayak dengar itu dari pendapat Karena mungkin lebih berpengalaman kali ya tadi. iya. Ya boleh. Kalau dari saya pribadi ya, pentingnya punya harapan setinggi langit. Kalian pasti pernah dengar gitu. Gantungkan harapanmu setinggi langit. Kenapa? Karena langit kan tinggi banget ya. Pasti di bawah langit Masih ada lagi. Ada awan, Iya betul. Ada awan, ada bintang, ada kayak burung. Jadi kalau impian kita yang tinggi itu nggak tercapai, maka adalah di bawahnya gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan mimpi yang besar itu nggak tercapai sampai itu Iya. ada proses loh. Kalau mungkin yang aku tangkap dari Kanehani kan kemauannya atau cita-citanya tuh udah tercapai gitu. Mungkin karena cita-citanya tuh Kanehan juga menggantungkan itu setinggi langit. Kayak gitu loh. Jadi matahari Tapi Panas. kalau Panas ya? misalnya aku bisa mencapai hal tersebut dan tapi aku udah bekerja dengan keras itu gimana? Itu bagus. namanya jalan dari proses. Iya. Mungkin Kanehan bisa pasti ada lah harapan lagi gitu ke depannya ingin menjadi apa. Pasti adalah ingin membahagiakan kedua orang tua dengan cara apa ya, dengan cara kita sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh dalam belajar sehingga nantinya bisa menjadi orang yang berhasil gitu aja sih. Nah, ya kalian kan tadi yang sama Bu Ica gantungkanlah cita-cita setinggi langit gitu kan. Nah, kata Kanehan tadi gimana kalau misalnya kita nggak tercapai cita-cita gitu kan. Nah kan diibaratkan kita ini cita-cita setinggi langit. Nah di bawah langit masih ada Paris. masih ada yang di bawah gitu kan. Nah ketika jatuh kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, setidaknya kita itu jatuhnya nggak langsung ke bawah gitu loh, Nggak langsung ke tanah gitu ya. gitu. Jadi nggak langsung Rumah dulu. Bisa langit ke enam dulu. ya. Jadi kalau kita misalkan cita-cita kita jadi pebisnis, nah kalaupun kita nggak tercapai punya bisnis skincare ataupun ini, nah setidaknya kita udah punya ilmu skincare-nya, bikin skincare kayak gini kan, tapi suatu saat kita bisa bagi lagi, bikin pabrik gitu. Jadi maksud dari quotes gantunglah harapanmu setinggi langit itu biar kamu jatuh nantinya gak jatuh-jatuh Gitu ya bahasa saya sih gitu ya. Tapi aku sendiri itu tipikal orang yang perfeksionis gitu. Jadi aku takut ketika harapan aku itu tinggi, aku takut kayak bakalan melukai diri aku sendiri gitu kalau aku nggak bisa mencapainya. Oh, Aku gagal. Kanehan Iya. itu wajar. Semua orang juga pasti gagal dulu biar dia bisa sukses. Kanehan, Padahal enggak. aku juga pernah kayak gitu. Cuma kita ambil kayak misalnya kita nih, kan aku tadi bilang aku awalnya itu ambis buat masuk kuliah di universitas negeri. Nah itu aku SNM, SBM ketolak. Tapi intinya kita jangan pernah menyerah gitu. Nah ketika SPAN, ketika UN, alhamdulillah ketolak. Jadi dibalik ke harapan yang tinggi itu, kita jangan pernah menyerah dalam mencoba. Jadi kita harus coba lagi. Jadi kita ini juga harus bisa tahan banting gitu loh. Jadi jangan cuma sekali dua kali, jangan ayo kita usahain gitu. Gimana caranya? Seandainya jalan ini nggak bisa nih, cara ini nggak bisa, kita harus ubah cara. Jangan ubah tujuan. Cari jalan Iya, jadi cara kita yang diubah. Jangan kalau misalnya pengen tetap itu ya, cara kita yang diubah, jangan tujuan kita. Ya aku setuju. Gimana cukup Kanehan?
Iya betul, karena saya pernah dengar quotes bahwa jangan takut gagal, karena dengan gagal jatah gagal kita akan berkurang. Gitu. Oke. Jadi keanehan bisa diterima ya tadi solusi dari teman-temannya. Bisa. Dan juga diterapkan ya. Oke, teman-teman ada yang mau nyampein pesan-pesan gak nih dari pertemuan kali ini? Boleh, Kabila? Mungkin kesan saya senang ya bertemu dengan teman-teman yang ternyata di sini tuh memiliki dulunya juga, walaupun sekarang kayak sedang ada masalah, tapi dulunya itu memiliki sisi ambis dan pengen kembali ke ambis. Sangat itu sih kayak beruntung, oh ternyata saya juga bisa loh ketemu sama orang yang memiliki ambis yang besar gitu. Terus juga mungkin untuk pesannya, kalian jangan menyerah sih ya, jangan pernah menyerah, terus juga jangan pernah gampang puas dengan apa yang kalian itu gapai, karena kalau misalnya kita orang yang gampang puasan, maka ya gampang kayak gitu juga tuh, ombak-ambing juga gitu. Orang yang gampang puas adalah orang yang sombong. Kayak seperti itu sih kalau kata aku. Terus sama satu lagi, jangan lupa bersyukur. Oke teman-teman, karena diskusinya udah cukup, kita bahas untuk pertemuan berikutnya nih. Mau di hari apa? Minggu depan. Minggu depan. Ini kan masalah hidup. Iya sih. Kalau bisa sih 3 minggu yang akan datang nggak sih? Soalnya kan biar ada kemajuan dari Kanehan ya. Reward apa nih yang udah kembali dicapai atau pengen digapai udah sejauh mana? Please. Oke, teman-teman setuju 3 minggu lagi di hari yang sama tuh kita berlebaran Kanehan. Ya udah setuju. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ngasih? Ada yang mau menyimpulkan nggak dari pertemuan kita kali ini? Cukup Ibu. Aku sih mau ya. Boleh kan dulu. Jadi kesimpulan dari diskusi kali ini tuh ya, setiap orang pasti ada merasa fase-fase kayak yang kalian ngerasain gitu, kayak bingung mau ngapain gitu, hidup dengan tujuan. Cuman ya kita tetap harus ingat lagi ada orang-orang yang mungkin sayang sama kita, gitu kan, yang kita sayang. Terus ya kalau misalnya kita gagal pun kita nggak boleh menyerah, gitu. Kayak harus bangkit lagi, cari jalan lagi. Gitu sih yang saya dapat dari diskusi kali ini. Dari kalian sendiri mungkin mau menyimpulkan? Seperti itu. Gitu itu. Ya cukup baik. Oke teman-teman, karena kita sudah membahas permasalahan Kanehan dan sudah menemukan solusinya, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya kita berdiskusi, saling membantu teman. Semoga bermanfaat ya. Amin. Amin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.